Bagian depan dan bagian belakangnya sudah selesai kita sambung-sambung. Karena kita tidak menggunakan obras, jadi bagian sisinya akan kita stik balik saja. Caranya biasa stik balik itu kita satukan dulu bagian jelek dengan bagian jelek. Waktu menyatukan juga kita perhatikan ya, sebisa mungkin sambungannya itu ketemu. Jadi kita waktu masang pentulnya kita pasang seperti ini. Ini juga begitu, bagian jahitan dengan jahitan kita pertemukan. Masang pentulnya juga kita berdirikan. Kemudian kita jahit setengah senti. Kalau sudah mendekati pentulnya kita cabut. Jangan lupa dikunci. Sekarang bagian yang satunya. Kita jahit setengah senti. Sebelum kita balik, kita gunting dulu sisa benang-benang yang keluar-keluar ini, supaya waktu pembalikannya nanti hasilnya jadi rapi. Jadi tidak ada benang-benang yang keluar nanti waktu dibalik.
Setelah rapi dan bersih, kita balik. Kita jahit di bagian dalam. Sekarang kita jahit bagian sebaliknya. Kita bantu pentul juga. Waktu jahit bagian dalam harus lebih besar dari bagian yang luar sini ya. Kalau di sini setengah senti, bisa kasih jadi 1 senti. Atau kalau memang kita tadi sudah berpatokan dengan pola kampu 2 senti, berarti kalau sudah dijahit setengah senti, kita kasih 1,5. Kita bantu pentul dulu. Oke, kita jahit dari ujung. Biasakan ya, kalau menjahit di awal dan di akhir itu dikunci. Bagian yang satunya sudah jadi. Sekarang tinggal kita finishing bagian bawahnya. Di sini kita akan pakai finishing sistem jahitan saja. Kemudian tekuk kembali. Tekuk 1 cm, tekuk 2 cm. Tekuk 1 cm, kemudian tekuk 2 cm. Seperti biasa, kalau kesulitan boleh pakai dijelujur dulu atau dibantu pentul ya.
Nah, di ujung jahitan ini kita nggak perlu kunci, tapi kita jahitnya harus kita lebihkan dari jahitan yang pertama ini. Jadi misalkan kita jahit dari sini, nanti terakhirnya ada di sini. Nah, ini sama dengan fungsinya dengan mengunci, karena dia ada 2 jahitan. Nah, sekarang kita tinggal pasang karet. Sudah selesai, hampir selesai. Nah, sekarang cara menghitung karet. Oke, sekarang cara menghitung karet. Ini hasil yang kita dapat. Nah, untuk menentukan karet tergantung elastisitas karetnya ya. Karena ini karetnya agak keras, jadi kita nggak bisa menggunakan setengah dari ini. Kita menggunakan 2/3-nya dari lingkar ini. Kecuali misalkan karetnya ini yang melar sekali, berarti cukup 50% dari keliling lingkar ini. Sekarang kita hitungnya begini saja. Ini misalkan ini keliling. Nah, kita tandai pakai pentul. Nah, ini hasil keliling. Seumpama karetnya elastisnya melar sekali, cukup 50%-nya aja. Tapi karena ini tidak terlalu elastis, jadi kita menggunakan 2/3 karet. Caranya ini kita bagi 3. Setelah sama, yang kita pakai 2/3-nya saja, tambah 2 cm untuk kampuhnya. Ya, jadi kita pakai 2/3 dari keliling pinggang yang didapat tadi. Sekarang supaya rapi, bagian pinggangnya tidak miring-miring, kita bantu jelujur supaya benar-benar hasilnya nanti rapi. Kita jelujur dulu 1 cm ya. Kita jelujur 1 cm dengan menghadap ininya keluar, supaya nanti kalau sudah tidak dipakai kita tinggal tarik. Jadi bundelannya ada di luar. Kita jelujur 1 cm yang rata. Di sini saya jelujurnya tidak pakai kuncian ya, tapi saya jelujurnya saya lebihkan dari jahitan yang awal. Jadi nanti kalau selesai dijahit saya tinggal tarik saja. Nah, sekarang kita ukur kebutuhan tekukannya. Nah, sekarang ini kita lebihkan sekitar 3 mili. Kita lebihkan sekitar 3 mili, ujungnya kita paskan begini. Nah, berarti ujung kainnya ini ada di sini. Bisa kita ukur keliling. Nah, ini dah. Nah, ini dihasilkan bersihnya tuh 6,3.
Berarti akan kita buat di sini garis 6,3 supaya nanti karetnya tidak kelonggaran juga tidak kesempitan. Kita pentul di sini. Jadi ujung kainnya ini yang sudah dilipat ada di garis merah. Kita jahit keliling, tapi sisakan sekitar 4 cm untuk memasukkan nanti karetnya ini. Kita kunci dulu. Kita jahit di tepiannya. Tanda yang tadi juga berguna ya untuk menentukan ujung kain ini. Jangan lupa kita sisakan sekitar 4 cm. Kunci, dikunci ya supaya dia tidak dedel. Kita buang dulu benang-benangnya. Sekarang kita tinggal masukkan ini dengan menggunakan peniti. Stop. Ya. Oke. Nah, setelah kita jahit keliling dan kita sisakan 4 cm, kita buka dulu jelujurannya. Tadi tinggal tarik aja jelujurannya. Kita masukkan. Saya pakai penitinya 2
Mana tahu nanti kalau pas ditarik masuk semua, jadi betul. Kita masukkan penitinya. Yang satu bagian lagi saya kasih peniti juga, mana tahu nanti dia masuk. Ya, sambil diperhatikan arahnya. Keluarnya pun harus sama. Kecil saya balik dulu supaya kelihatan. Nah, posisi karet pertama begini, keluarnya harus posisinya sama ya. Posisinya seperti ini juga. Kita tarik dulu ke tengah. Taruh di bagian tengah dulu. Nah, kemudian kita jahit. Posisi menjahitnya bukan seperti ini ya, tapi begini. Kita buka dulu. Kita simpan dulu di bagian tengah. Nah, kemudian kita jahit. Ingat ya, jahitnya bukan double begini, tapi dia begini. Kita jahit dua sisinya dan tengahnya. Kunci dulu ya. Kemudian jahit miring. Jadi seperti huruf Z atau huruf N. Hasilnya seperti ini. Dibuat seperti huruf Z atau huruf N. Nah, baru kita balikan. Kita paskan. Nah, bagian yang belum dijahit tadi kita jahit.
Kemudian kita ratakan, caranya kita tarik dulu biar rata. Nah, ini. Setelah rata, ada dua cara supaya karet ini tidak melintir waktu dipakai atau dicuci. Kita bisa jahit cukup pada bagian sambungannya saja, atau kita jahit keliling. Kalau dijahit pada sambungannya saja, seperti ini. Pada bagian sambungan, persis di bagian sambungannya kita jahit ulang. Kita kunci sampai batas jahitan. Kita kunci. Nah, itu kalau ya hanya dijahit pada batas sambungannya. Atau kalau mau dijahit keliling, kita harus bantu pentul-pentul dulu supaya waktu menarik karet tidak terlalu jauh. Kita bantu pentul-pentul dulu. Oke, kita jahit di bagian tengah ya jahitnya. Di sini kita nggak perlu kunci karena nanti kan akan ketemu lagi jahitannya. Kita jahit lebih dari jahitan yang pertama. Ini caranya, kita pegang. Ini pun kita pegang. Waktu mesinnya jalan, tangan kita pun ikut. Jangan diam, jadi langsung ikut menyesuaikan. Pegang, tangan ikut menyesuaikan. Ambil lagi pentulnya, pegang pentul yang berikutnya, itu jalan. Nah, di akhir jahitan ini nanti kita jangan lupa harus dilebihkan. Kita lebihkan. Nah, sudah jadi. Tinggal kita buang jelujur-jelujuran yang tadi buat bantu. Sudah jadi. Rok model ini bisa kita buat sendiri atau buat ukuran anak kita. Nah, sekarang tinggal kita buang bagian jelujur-jelujurannya yang terlihat di bagian depan. Demikian, ini tutorial dari saya cara
membuat rok dari pola segi 4. Nah, hasil ini adalah hasil ukuran dari skala setengah, atau saya mengukur manekin ukuran setengah. Kalau misalkan mau diukur untuk ukuran sebenarnya, tinggal kita sesuaikan saja sentimeternya yang kita punya dengan ukuran kita. Nah, demikianlah tutorial kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan tekan loncengnya supaya tidak ketinggalan waktu saya mengupload video berikutnya. Wassalamualaikum. Salam.